Tegal adalah salah satu nama daerah yang berada di Jawa Tengah. Tegal mempunyai banyak ciri khas yang sudah diketahui masyarakat luas, seperti bahasa ngapak dan warteg. Rumah makan khas Tegal ini bisa dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan warteg juga sudah dikenal sampai luar negeri. Orang menyukai warteg karena banyak menu makanan yang ditawarkan. Rasanya tidak kalah enak dengan rumah makan lainnya. Yang paling penting adalah harganya yang murah. Tetapi ada beberapa fakta di balik terkenalnya warteg yang jarang diketahui orang. Hai, ketemu lagi dengan saya Mimin SSID. Berikut ini SSID ulas beberapa fakta menarik tentang warteg yang jarang diketahui orang, dilansir dari berbagai sumber. Hampir semua bangunan warteg itu bentuknya sama, mulai dari bahan bangunannya yang mayoritas banyak menggunakan kayu, dan ada dua pintu masuk keluar. Secara logika, pintu dua membuat warung tidak terlalu sesak saat orang akan masuk dan keluar. Tapi banyak pedagang warteg yang berharap rezekinya banyak jika banyak pintu. Banyak menu yang ada di warteg, tapi ada satu menu wajib yang selalu ada tiap harinya, yakni sayur asem. Jadi kalau mau ingin cari sayur asem, di warteg sedia setiap hari ya. Meskipun berasal dari Tegal, tapi jangan harap kamu bisa menemukan warteg di kota Tegal sendiri. Penyebutan nama warteg itu sendiri berasal dari orang luar yang bukan asli Tegal, lantaran yang jualan orang Tegal disebutlah warteg. Kalau di Tegal namanya warung nasi atau warung makan biasa. Tidak hanya istilah nama yang unik, sistem kepemilikan warteg sendiri juga unik. Biasanya yang punya warteg itu bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang. Biasanya juga yang mengelola warteg itu dari anggota keluarga besar, secara turun-temurun dilanjutkan oleh setiap generasi keluarga. Sistemnya sangat unik. Jika pengelola pertama sudah selesai menjaga warteg, maka akan bergantian dengan pengelola kedua. Waktu untuk pergantian itu ada yang 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Untuk bagi hasilnya, sesuai dengan yang didapatkan pada saat menjaga. Usaha warteg kian sukses di kota-kota besar. Banyak penduduk asli Tegal yang merantau ke kota besar untuk membuka warteg di sana. Kebanyakan yang punya usaha warteg itu berasal dari berbagai desa yang ada di Tegal, seperti Sidokaton, Sidapurna, Cebawan, Margadana, dan Kradon. Masyarakat di desa-desa tersebut mayoritas bekerja sebagai pengusaha warteg sukses di luar kota. Orang-orang yang makan di warteg itu kebanyakan kaum laki-laki dari berbagai kalangan. Ada cara makan mereka yang dianggap tidak sopan, tapi jika di warteg itu wajar-wajar saja. Misalnya, dengan mengangkat satu kakinya ke atas kursi dan makan menggunakan tangan. Meskipun saat ini jarang yang makan dengan gaya seperti itu. Saat ini, warteg juga sudah ada di berbagai negara seperti Jepang, Belanda, dan London. Ada yang didirikan orang asli Indonesia yang tinggal di luar negeri. Ada juga yang didirikan orang asal Inggris yang menyukai tempe dan akhirnya membuka warteg. Meskipun warteg sudah terkenal, hal itu tidak dimanfaatkan oleh pedagang untuk menaikkan harga jual. Harga makanan yang murah membuat warteg diminati banyak orang. Meskipun murah, tapi rasanya tidak murahan. Jika kamu sering datang ke warteg, pasti kamu tahu sistem ini.
Ya, sistem menunjuk makanan yang akan kamu pilih melalui etalase itu disebut banyak orang sistem touchscreen. Selain warteg yang menetap di suatu tempat di berbagai kota, ada juga warteg dadakan. Kenapa warteg dadakan? Karena para pedagang akan membuka warteg jika ada proyek bangunan. Biasanya mereka akan membuka warungnya di dekat tempat proyek. Mereka akan berjualan selama proyek itu berlangsung karena sasarannya para pegawai proyek. Nah, itulah 10 fakta menarik tentang warung Tegal. Komen di bawah fakta menarik apa yang kalian ketahui tentang warung Tegal ya guys. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya guys, supaya Mimin rajin upload videonya. Terima kasih.